kapal Bagan Rambo yang memperoleh hasil, di mana ketika mendaratkan ikannya di kampung ini di Muara Tinobu, karena tidak ada dermaga, air surut, ya beginilah resikonya. Kita bisa lihat seperti apa cara penurunan ikan dari Bago tanpa dermaga. Mudah-mudahan pemerintah setempat yang ada melihat tayangan ini bisa memperhatikan nasib nelayan kapal Bagan yang ada di Tinobu ini. Jadi sambil berlayar, sambil perahu bergerak, ini ABK juga tak apa ciki woi. Oke sapu. Jadi ini ABK sembari perahu bergerak menuju ke pelabuhan, melakukan sortiran, mengisi gabus-gabus yang ada. Ini itu yang ikan-ikan terinya saput dipindahkan ke dalam gabus. Karena ombaknya besar, perahu tidak terlalu laju, sapu. Ini diantisipasi untuk kenyamanan ABK bekerja agar tidak kena percikan air. Nah, seperti itu yang di depan itu, sementara bekerja sapu, dan ombaknya pun juga besar. Sudah selesai semua, bagaimana itu? Yang tidak selesai dikasih masuk di dos? Iya. Oh, di sana nih. Alhamdulillah, kita sudah tiba, sapu. Saya mau bilang pelabuhan, tidak ada pelabuhannya. Saya bilang saja, kita tiba di pantai Tinobu. Muara Tinobu, sapu. Nah, inilah suka duka seorang nelayan ketika datang dari Mak Bagang. Kapalnya ini tidak bisa langsung ke darat karena di sini belum ada pelabuhannya. Mudah-mudahan ke depan, kalaupun juga ada pemerintah setempat yang melihat tayangan ini, memberikan perhatian terhadap nelayan yang ada di Tinobu ini. Saya sebagai YouTuber ikut prihatin juga ini melihat suasana para nelayan mengambil ikan di kapal. Dia harus rela-rela seperti ini, sapo. Ini para nelayan datang
ke kapal. Dia ini rela-rela sapu untuk basah-basahan. Ini semua papalele ini memutuskan ikan. Nah, ini coba lihat sapu. Kedalamannya sekitar 1 meter ini. Wih. Ada yang lompat sapu. Nah, ini sementara nego-nego. Nah, ini. Kalau di tempat lain biasanya langsung naik ke pelabuhan. Baik airnya mati atau surut, tetap ke pelabuhan. Nah, ini kasihan lagi mati airnya. Ya, beginilah. Mudah-mudahan ke depan ada pemerintah setempat melihat tayangan ini, memperhatikan nelayan yang ada di Tinobu. Nah, itu bahkan ada ibu-ibu juga yang datang ini. Alhamdulillah. Nah, ini nih sementara nego ini sapu. Jadi ini pamus ikannya bagaimana prosesnya nih? Dijelaskan dulu. Ini diangkut sebentar, ditarik, mau diojek ke situ karena di sini nggak ada dermaga. Oh, kasihan juga ya. Apa harapannya ini pamus? Harapannya udah ke depan ini pemerintah setempat bisa membangkitkan dermaga di sini. Ini kurang lebih berapa meter ini keluar ini? Sekitar 200 meter ini. Sudah 200 meter sudah cukup ya. Nah, ini suara hati seorang nelayan Bagan. Ini pamus namanya nih yang ada di Radit. Oke, pamus. Jadi tadi itu penjelasannya, ikannya ini diansur dulu ke sana lagi dengan perahu-perahu kecil seperti ini ataupun diapungkan. Diapungkan seperti ini nih. Nah, diapungkan sampai ke depan sana itu. Nah, di sana kan ada ya kering. Di sana ditunggu lagi sama ojek. Ternyata di laut juga ada tukang ojek sapu. Wah, barusan saya lihat ini. Nanti di kapal Bagan di La Solo. Seru. Ikuti terus sapu. Nah, di depan sana ada bagoknya Radit 02. Nah, sana adiknya 01. Nah, itu dia sudah bongkar duluan sapu. Saya enggak tahu berapa gabus diambil itu. Radit berapa gabus? 02? Wah, kurang tahu ini. Nanti kita tanya di atas sapu. Kalau di 01 ini alhamdulillah kurang lebih 50 gabus. Nah, ini caranya sapu. Dinaikkan ini dulu, diapungkan. Masya Allah. Jadi dijejer seperti ini sapu. Bisa dibayangkan ya. Ini tanpa adanya dermaga atau pelabuhan di Muara Tinobu ini seperti inilah. Agak berat juga, kasihan ini nelayan yang ada di sini. Tapi ya mau diapa? Namanya juga pekerjaan. Ada pelabuhan, tidak ada pelabuhan diterima. Ya. Ini ikan terinya itu diapungkan. Dos-dosnya itu ada berapa dos? 1, 2, 3, 4. 12, 13. Nah, diikat. Nanti setelah itu penuh diikat itu, ditariklah ke depan sana itu sampai di pasir. Nah, di depan sana itu masih butuh lagi tenaga ojek. Masya Allah, biaya semua itu sapu. Jadi banyak pengeluarannya ini. Sudah banyak solar, ada lagi biaya ojeknya. Biaya ojeknya berapa? Biaya ojeknya 10.000 satu gabus. Iya. Tapi kalau ada pelabuhan hilang pekerjaan tak bagaimana? Oh, resiko di. Jadi memang ini serba salah sapu. Kalau ada dermaga, bapak-bapak ini hilang pekerjaannya kasihan. Tukang ojek laut. Wih, itu motornya sampai masuk di laut itu. Mantap itu motornya sapu. Nah, itu tuh. Padahal ini air laut ini, beresiko loh motornya itu. Hebat.
Tuh ada naik motor di laut itu. Mantap. Naik motor di laut. Seru ini Sapo, unik. Hanya di La Solo ada ojek ikan, bahkan motornya sampai turun di laut. Seperti itu kita lihat itu. Kata-katanya itu. Jadi satu gabus itu di ojek berapa? Satu motor muat berapa gabus? Berarti 20.000. Baik. Jadi tambah biaya lagi nih Sapo. 1 juta. 1 juta Sapo hanya untuk ojek. Ini kurang lebih 500. Kurang lebih 50 gabus ini. Nah, kita lihat sana lagi Sapo. Ini motor terhebat yang ada di La Solo. Nah, itu. Motornya bisa berenang. Oh iya. Di laut itu Sapo. Mantap itu motornya itu. Sudah dirancang sedemikian rupa itu. Bisa melewati laut. Setinggi 1 meter itu kurang lebih. Nah, kita masih lihat. Mana tadi ikannya yang besar, angkat dulu. Mana ikannya itu? Angkat ke sini. Angkat ulang. Kasih ya. Balik lagi, Ro. Baik, nyamannya dibikin MP itu Sapo. Itu berapa biasanya dibelikan itu, Pan? Wah, 80.000 kalau di sini Sapo. Kalau di kampungnya berapa Sapo? Komen. Di kampung ini ikan tenggiri sebesar begini berapa per ekornya? Kalau di sini 80, kalau di kampungnya berapa? Alhamdulillah, Sapo, kita sudah tiba di Muara Tinobu. Melihat keseruan daripada nelayan kapal Bagan Rambo yang memperoleh hasil, di mana ketika mendaratkan ikannya di kampung ini di Muara Tinobu, karena tidak ada dermaga, air surut, ya beginilah resikonya. Kita bisa lihat seperti apa cara penurunan ikan dari Bago tanpa dermaga. Mudah-mudahan pemerintah setempat yang ada melihat tayangan ini bisa memperhatikan nasib nelayan kapal Bagan yang ada di Tinobu. Tuh, itu motornya lagi mengantar mengojek ikan itu yang dari laut tadi itu. Masih bisa di stop itu syarat lima. Itu. Kamu ini? Tapi ada juga asiknya begini Sapo. Kita berenang-berenang. Seperti ini. Situasinya lagi berenang-berenang Sapo. Mantap. Sapo, itu pari yang kita dapat tadi malam. Katanya itu parinya betina. Nah, kita lihat. Mana-mana. Ternyata ini pari melahirkan Sapo. Berarti masih hidup kah? Enggak, Mi? Sudah mati di proses. Baik, tajinnya itu di. Kalau bayinya masih hidup enggak? Mati Mi juga di. Ini namanya tangkap 1 dapat 2. Langsung dapat 2 Sapo. Tadi malam kita dapat itu parinya yang besar itu. Lebarnya mungkin 1,5 meter itu deh. Ini nih parinya. Dan ikan tenggirinya nih yang bagus untuk bikin PMP. Nah, di sana sudah didorong itu.
yang sudah diapungkan itu ditarik ke depan sampainya ke tempat ojek. Nah, nanti dari sana diojek lagi naik. Penderitaan nelayan Lasolo ini. Ya, semoga kedepannya ada perhatian ini bisa dibuatkan dermaga.